Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar saya, dan saya catat juga ini karena perlu, memang saya harus catat. Masalahnya dia punya pertanyaan saudara kita ini panjang, jadi saya harus catat dan saya akan bacakan saudara ya, karena ini lagi saya catat saudara. Setiap pertanyaan ini itu selalu saya catat, nah, supaya saudara kita itu bisa paham, dan yang punya pertanyaan bisa juga paham yang nonton saudaraku ya. Silahkan kita nonton videonya mulai dari awal sampai full, supaya saudara bisa mengambil langkah setelah selesai kita nonton videonya, bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW masing-masing ya. Begitupun juga di luar lapangan. Jadi sangat-sangat perlu saudara itu harus memahami adanya bangunan RBW, bangunan walet. Karena walet itu memang sangat-sangat rumit kita hadapi. Ya, bahasanya walet ya walet, tetapi itu sangat kita sangat susah. Maksud saya sangat susah dibetahkan di dalam ruangan RBW. Ya. Saudara kita biasa di lapangan itu sudah bermacam model, dia langkah-langkah yang dia lakukan, gimana cara supaya walet bisa betah di dalam, tetapi ujung-ujungnya juga walet itu akan keluar. Ya, justru saya selalu katakan saudaraku, kita harus betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RBW kita masing-masing ya. Ya, jadi oke saudaraku, sekarang saya akan bacakan pertanyaan saudara kita ini atas nama Heri, nama channel ya. Nah, itu nama channelnya Heri. Jadi oke lah saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kupas mengenai pertanyaan ini. Jadi saudara kita ini ya, saya bacakan ya. Pak, minta petunjuknya lah. Ukuran RBW saya 6 kali 9 ya, 4 lantai, tinggi per lantainya 2,5, tinggi per lantainya 2,5, berarti jarak antara lantai ke plak, ini bagian dalam ruangan ya. Saya ulangi, tinggi per lantainya 2,5 meter. Pertanyaannya, gimana melakukan piling strap sekat karena RBW saya masih los, tolong petunjuknya Bang. Nah, saya sudah jelaskan sesuatu ini dia punya. Saya dekatkan, ini nama channelnya di bawah ya. Ini dia nama channelnya di bawah saudaraku ya, ini Heri. Jadi oke lah, terima kasih banyak Heri. Sekarang ini sharing lagi adanya pertanyaan saudara kita ini, saya akan menjawab apa yang saudara tanyakan di bawah kolom komentar, dan sangat perlu saya jelaskan secara mendetail. Karena kalau saudara bertanya itu bukan saudara saja yang membutuhkan mengenai adanya pertanyaan, begitupun juga yang saudara kita yang lain yang nonton itu, dia bisa praktekkan juga di dalam ruangan RBW. Jadi itu pesan saya saudara-saudara ya, tolong kalau kita nonton video saya ya, saya ulang ya, tolong kalau saudara nonton video saya, betul-betul kita harus resapi, kita cerna ya, kita bisa mikirkan dan harus kita mengambil langkah. Karena apa yang saya keluarkan itu semua yang sudah terbukti, bukan hanya rekayasa, bahasanya original yang saya kasih keluar. Itu semua yang saya alami ya. Dan begitu pun juga sahabat-sahabat kita yang sudah berhasil, semua pernah mengalami apa yang saya jelaskan itu, bukan saya saja saudaraku ya. Ya, jadi oke lah. Ini saudara-saudara ini, dia punya bangunan ukuran 6 kali 9, 4 lantai,
tingginya itu ya, tingginya per lantainya 2,5. Terima kasih banyak saudaraku ya, karena ini pertanyaannya sangat-sangat lumayan lengkap ya, lengkap, enak diperjelaskan. Jadi saudara harus mengambil langkah yang kita adakan, namanya sekatan atau bahasanya lar. Itu lar itu berarti lubang antara ruang walet, lubang antara ruang, itu lar. Jadi itu langkah yang kita lakukan saudara-saudaraku, karena ukurannya di sini 6 kali 9 berarti kita mengadakan itu sekat ya. Nah, kita mengadakan sekat di bagian masuknya pantulan cahaya matahari di dalam ruangan RBW. Termasuk lumayan ini karena dia punya RBW saudara 9 meter kurang 1 meter 10, agak lumayan. Nah, lebarnya juga ini agak lumayan karena 6, berarti dia punya lebar 6, 9 panjang, ketinggian 4 lantai, ketinggian dari lantai di dalam ya, plak ke sirip, lantai plak 2,5. Itu kita adakan sekat pul saudara. Sering saya jelaskan itu melalui konten tutorial saya di video saya. Tolong disekat pul. Saya ulangi ya, saudara harus melakukan kalau bikin sekat harus full. Nah, paham saudaraku ya, ini menurut bagi saya, takaran saya. Nah, ya saudaraku ya. Yang kedua, karena ini kita punya ukuran 6 meter, kita ambil, saudara ambil 5 meter 10 sampai 5 meter 20, kita tutup full. Paham saudara-saudara ya? Saudara tutup full 5 meter 10 atau 5 meter 20, sisa kita kosongkan itu 80, kayak ukuran pintu kamar. Bisa juga 90, tetapi yang paling bagus itu 80, ukuran kusen kamar. Ya, ukuran kusen pintu itu 80, itu tempatnya walet masuk. Nah, yang berapa ya? Yang 5 meter 20 kita tutup full. Paham saudaraku ya apa yang saya katakan? Berarti itu walet nanti kalau dia masuk membelok dulu, baru masuk di situ di yang kosong itu ruangan, masuk di dalam ruangan RBW. Ini ya saudaraku ya. Itu kan poin di atas, langsung masuk dari LMB-nya masuk ke bawah. Di mana di situ yang poinnya apakah sebelah kiri, berarti kita tutup sebelah kanan. Kalau poinnya LMB-nya lubang masuknya itu sebelah kanan, kita tutup sebelah kanan. Maksud saya ulang ya. Kalau poinnya di atas itu di pinggir, sebelah kanan LMB, pantulan masuk di situ sebelah kanan, berarti kita tutup sebelah kanan. Ikuti itu LMB karena di situ pantulan cahaya matahari masuk di dalam ruangan. Kita tutup di situ. Berarti kita kosongkan yang 80 jalannya masuk burung walet. Itu 80 sebelah kiri. Kebalikannya, kalau sebelah kiri itu LMB, poinnya di atas, LMB-nya dua masuknya burung, berarti kita juga tutup sebelah kiri. Sekat full. Ukurannya itu 5 meter 20. Kita kosongkan sebelah kanan. Berarti kita silang, sirsak bahasanya. Ya. Nah, karena di situ. Nah, sedangkan yang kita sekat ini ada 2 langkah. Ada 2 tujuan. Yang mana yang saya maksud 2 tujuan? Yang pertama membendung adanya pantulan cahaya masuk di dalam ruangan RBW, dan begitu pun juga walet itu aman untuk walet. Karena walet itu memang betul-betul kita harus
Walet itu, saya ulang ya, walet itu betul-betul itu dia punya habitat, itu dia adalah ruangan yang gelap, aman, lembab, dan suhunya teratur. Begitu pun di dalam juga ruangan RBW, suara inap harus merespon juga. Jangan terlalu besar suara inapnya ya saudaraku ya. Nah, jadi paham yang saya maksud saudaraku ya. Itu tujuan yang langkah yang harus kita lakukan. Terus karena ini saudara, dia punya ruangan di dalam 2,5 dari lantai ke plak. Ini polos. Polos itu plong. Tidak ada sekat di belakang. Tidak ada bahasanya lar. Ya. Berarti saudara harus mengambil langkah. Kalau memang saudara mau sekat di dalam, silakan sekat. Tidak apa-apa. Yang tidak jadi masalah kalau Anda mau melakukan sekat. Tetapi kalau mau mengadakan sekat, itu sekat pun juga di dalam, kayak kamar. Dan ruangan itu tadi sama dengan itu ruangan yang ibaratkan lubang terjun. Itu tadi yang kosong, lubang terjun. Ya kan, ini lantainya 4 lantai. Jadi tiap per lantai kalau saudara mau melakukan lar, ya, saudara mau melakukan sistem piling, kita gunakan sistem piling dalam, bisa kita piling apa kita mau gunakan 1 kamar atau 2 kamar, semua jadi. Tetapi diusahakan saudaraku ya, kita pray di bagian di depan. Usahakan bagian di depan plong. Berarti kita ambil kalau ukuran itu 9 meter, saudara sekat bagian di belakang sudut. Ambil di belakang sudut. Jangan kita kosongkan di belakang. Ya, diusahakan supaya walet itu bisa bermanuver bagian depan. Paham saudara ya? Dan bisa juga saudara, kita sirsak itu kamar. Bisa sebelah kiri itu kita bikin kamar 1 kosong di belakang, dan di belakang juga ada 1 kamar. Berarti 2 saudara bikin kamar. Ya, untuk mensiasati walet, untuk manipulasi walet, dimana supaya walet itu bisa beradaptasi di dalam, bermanuver di dalam. Adanya itu tadi sekat lar. Nah, saudara ya, jangan kita gunakan sekat lorong. Istilahnya kamar di kiri, kamar di samping, dikosongkan di tengah. Itu fatal bagi walet. Kalau kita masuk biasa baku tabrak. Usahakan kalau kita mengambil sebelah kiri, cukup sebelah kiri kita sekat bikin kamar. Karena itu fatal bagi walet. Kapan walet itu kalau sudah padat, kalau memang rezeki saudara mau padat dia punya walet, karena walet itu RBW itu bukan sesaat, jangka panjang. Jadi yang kita pikirkan ini gimana ke depannya sebentar atau nanti, atau yang jelasnya gimana ke depannya lah. Kalau waletnya mau padat, mau meledak istilahnya, tolong kita adakan sekat lar itu teratur. Jangan asal sekat. Sekat itu sebenarnya tidak susah. Kan kita hanya kita pasang aja balok. Saudara menggunakan karpet, menggunakan klasibor, menggunakan seng plak, semua jadi. Satu pesan saya saudaraku, tidak usah saudara gunakan triplex yang tipis, karena triplex itu bau aromanya tajam, pedis. Dan triplex itu biasa cepat kalah. Apalagi kalau saudara menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBW saudara. Itu yang kita hindari. Memang ada saudara biasa menggunakan itu triplex baru dibungkus yang karpet yang kayak bludru. Nah, tetap biar kita bungkus kayak karpet bludru, kan ada yang biasa gunakan karpet bludru warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Tetapi pesan saya saudaraku, tidak apa-apa kita bungkus karpet yang semacam itu saya sebut tadi, tetapi usahakan itu jangan gunakan triplex. Nah,
biar trepes yang tebal, karena itu bau trepes itu ada bau aroma zat kimianya itu saudara. Itu pedis itu kalau bagi walet. Ya, nah itu ya saya kasih arahan ya saudaraku ya. Karena banyak yang terjadi, tidak usah saya sebut namanya, tidak usah saya sebut daerahnya dan berapa lama bangunannya, tidak usah saya sebut. Nah, dan ini tidak ada lama bangunannya di sini, tidak ada ya, tidak ada berapa lama bangunannya saudara. Tapi tidak tahu ini mungkin pemula, baru pemula mungkin. Ya saudara ya, ini Heri apa ya? Heri. Ya itu yang kita langkah tadi saudaraku, Heri kita lakukan. Terus saudara mungkin bertanya, di mana letaknya itu sekat kita pasang bang? Nah, toh maksud saya paham ya? Itu yang langkah yang saya berikan tadi. Apa kita mengambil bikin kamar sebelah kanan atau sebelah kiri? Berarti kalau di mana di situ lubang kosong dari sekat dari arah poi turun ke bawah lubang terjun, kita sekat di situ. Yang kosong itu 80 jalannya masuk walet. Kan walet itu kalau masuk dari LMB di atas, LMB itu artinya LMB itu lubang masuk burung walet. Dia masuk, itu kan arahnya poin. Dia masuk turun ke bawah. Baru belok dulu, belok. Masuk. Berarti kamar kita bikin kamar itu sebelah sini. Arahkan itu yang ruangan kosong. Berarti jangan umpamanya yang jalan masuknya burung itu sebelah kiri, kita kamar itu sebelah kiri juga. Kita kamar sebelah kiri. Berarti burung itu 2 kali belok masuk. Berarti membentuk ruangan gelap. Kalau di situ jalannya masuk burung walet di sebelah kiri, jangan saudara membikin sekat sebelah kanan, harus sebelah kiri juga. Paham saudara ya? Ini sekat bagian dalam. Nah, inilah yang ruang dalam. Ini tadi kan sekat di antara pinggir ini, pinggir yang lubang terjun. Kalau lubang terjun ya, kalau lubang sirsak, nah, sama kurang lebih itu lubang. Tapi kebanyakan saudara itu yang menggunakan lubang terjun, bahasanya mulut naga ya. Nah, itu bahasa canggihnya kayaknya saudara kita ya. Yang jelas kalau saya itu hanya saya katakan itu ya lubang dari atas turun ke bawah 4 lantai kayak gitu aja saya praktis. Nah, sama kalau suara panggil, kalau saya mengatakan suara apa namanya suara panggilnya bang, saya hanya katakan suara panggil. Kalau bahasa suara panggil itu ada bahasa AK10, Hefwer, banyak macam itu. Itu kan itu apa ya judul. Sama kalau di YouTube itu tukmail. Ya, lambang itu yang dibutuhkan itu walet itu isinya di dalam ya, hanya ada namanya variasi itu istilahnya supaya mewah itu video, mewah itu yang kayak konten ya, sama dengan itu tadi itu judul. Nah itu istilahnya judul itu sampungnya ya. Nah, semacam kayak AK10 suara napnya itu apa ya, walet stres, banyak macam itu, naga suara, banyak. Nah itu kan nggak jadi masalah, itu kan itu bahasa judul ya. Tetapi isinya itu suara yang dibutuhkan walet sama dengan bangunan. Yang mana saya maksud bangunan itu walet tidak mau lihat adanya bangunan itu. Tapi judulnya bangunan itu tinggi, bagus, rapi, mewah. Walet yang dia lihat itu adalah bagian di dalam. Itu pun bagian di dalam itu masih ada tanda tanya. Bagian di dalam apanya? Yang bagian di dalam itu dia cari walet adalah kelembaban. Sedangkan kelembaban itu asalnya dari air, dingin. Ya, walet menginginkan namanya suhu, tiupan, angin, asalnya dari situ, udara dari luar masuk. Jadi udara itu bermanuver juga di dalam. Kalau dia masuk di dalam ruangan itu udara juga keliling, ya, keliling sampai dia bisa bersatu dengan itu tadi adanya kelembaban, berarti suhu dan kelembaban. Nah itu baru bisa walet bisa dia resapi rasa hawa di dalam.
ya. Nah, itu walet itu dia tidak ngomong. Nah, selalu saya katakan ada bahasa filosofinya, filosofi bahasanya. Arti dari bahasa walet. Apabila temannya dia suka di dalam, dia akan panggil di luar. Karena walet itu kalau baru kita buka tidak ada langsung populasi bahasa, tidak ada. Tidak ada bahasa langsung populasi kalau baru kita buka. Karena burung liar yang masuk nanti bertahap, berjenjang, berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan itu sampai dia beranak. Nah, itu baru calon populasi, koloni. Itu habitatnya walet. Makanya walet itu suka di goa. Karena goa itu huni. Bahasa suara huni di dalam. Gimana itu goa itu sejuk. Bunyi-bunyinya itu gimana ya? Ada yang kita tidak bisa bahas kalau mengenai adanya bahasa goa. Yang jelasnya itu kata singkatnya walet suka di goa kalau di situ. Walet tidak mau pikir ada ular di dalam, ada kelelawar, ada burung. Yang penting walet itu kan walet itu penjelajah. Walet itu penjelajah karena dia selalu terbang. Dan dia di walet itu dia bertengker kayak toke. Tidak seperti burung lain, dia tidak bertengker, dia tidak kayak gitu. Kalau dia bertengker, asalnya menggantung dia. Menggantung, tetapi dia tidak terbalik seperti kelelawar. Kelelawar itu kan terbalik. Kalau burung yang seperti semacam kayak gereja kan dia bertengker di kabel, bertengker di gitu. Kalau walet tidak, lain dia kayak bertengker berdiri dia. Ada itu di video-video surf saya. Kecuali induk yang mau mengeram, nah baru dia naik sarang. Nah, di situ dia ngerami dia punya telur sampai anak menetas. Telur menetas jadi anak, begitu walet. Sifatnya walet itu begitu. Ya, itu. Makanya saya bilang justru itu saya katakan walet itu betul-betul kita harus memahami, ya. Nah, itulah judul-judul itu saya punya semua judul itu. Punya arti semua itu. Kenapa saya katakan kita harus konsisten? Kenapa saya katakan itu rahasia sukses sarang walet? Kenapa itu judul-judul mengatakan penjelajah 75? Itu semua ada arti, ada makna, ada tujuan, pemahaman di dunia walet. Ya, dan apa itu arti, apa itu sampul, dan itu yang saya jelaskan. Begitupun juga itu deskripsinya, semua itu mengenai adanya walet. Dan itu yang saya alami, ya. Itu yang saya rasakan dan itu yang saya jalani mulai dari terjun di dunia walet sampai sekarang. Dan itu yang saya paparkan, itu yang saya salurkan sama teman-teman saudara-saudara saya di lapangan. Ya, nah itu. Dan itu adalah saya jadikan pahala sedekatul jariyah. Mudah-mudahan saudara berhasil. Ya, cukup diingat, cukup disebut. Ya, saudara itu. Karena walet berhasil saudara itu tidak putus. Tidak ada putus. Kenapa saya katakan tidak ada putus? Kalau PNS ya, bahasa PNS ini satu contoh ya. PNS itu kan ada masa pensiun saudaraku. Ada masa pensiun PNS. Dan gaji PNS sekarang itu tidak kayak dulu. Kalau yang punya pegawai itu sudah tiada, bahasanya sudah meninggal, itu tidak akan terima lagi dia punya anak. Paling istri. Kalau umpamanya istri dan suami sudah tidak ada, seumpamanya sudah terpanggil oleh Maha Pencipta, yang penerusnya itu gaji kan tidak ada. Tetapi kalau walet, induk punah, mati itu induk, ada anak yang penerus. Dan lama kelamaan akan tambah banyak karena induk beranak, anak beranak, cucu beranak, cici beranak, dan seterusnya. Lebih banyak yang jadi, lebih banyak ke depannya lagi, 2 bulan akan datang lebih banyak lagi, berlipat-lipat itu. Dan begitu pun juga burung yang liar yang tidak punya rumahan di luar. Nah, kalau sudah berkoloni di dalam saudaraku, itulah habitat aslinya walet. Kalau dia sudah suka di dalam. Nah, ya paham saudaraku apa yang saya maksud? Terus saya lanjut itu tadi mengenai tadi itu sekat. Usahakan di dalam ruangan RBW-nya saudara-saudara ya. Diusahakan tadi itu di dalam kita pasang
sedikit papang di situ. Kalau kita mau masuk di dalam kamar, kalau sudah jadi diadakan sekat sekat ruang di belakang, itu kita pasang papang sedikit di situ, cukup 30 cm atau 40 cm. Berarti kalau kita masuk di dalam kamar itu kita melangkah ya bagian bawah. Nah, jangan kita sekat di atas lagi. Modelnya itu kayak model pintu kamar gitu. Ukurannya pintu kamar itu kan ada yang 80, ada yang 1 meter, istilahnya lebar. Nah, kalau ketinggian itu pintu kamar kan ada yang 180, ada yang 2 meter, tergantung dari pesan. Kalau umpamanya saudara itu mau pesan umpamanya pintu, ya susah konsultasi dengan tukang kusen. Nah, saudaraku itu mengenai adanya pintu. Nah, itu yang kita lakukan saudaraku ya. Adakan sekat full. Kalau saudara mengadakan sekat tidak full itu fatal ujung-ujungnya itu anak wali nanti saudara. Karena anak wali itu kalau belajar terbang biasa itu dia terselip itu kalau tidak full. Dan itu kalau full itu walet juga bisa bersarang di situ di sudut nanti kalau full. Ya. Nah, itu cara mensiasati walet. Karena sudah banyak saya lakukan yang gitu, sudah banyak saya lakukan yang saya adakan kerehapan di luar. Ya. Nah, memang walet itu saudara pamannya dia katakan, kalau kita pray walet itu dia lewat di situ di atasnya. Nah, memang. Tetapi kita harus pikirkan juga kendala. Ya. Yang mana kendalanya kalau sudah padat walet di situ. Di situ terjadi adanya baku bentur. Nah, itu justru fatal bagi walet. Kalau induk itu ya luar biasa, pintar. Bisa istilahnya dia mainkan dirinya kalau di dalam ruangan RBW itu, tapi yang kanakan yang baru belajar terbang, di situ dia baku bentur-bentur. Banyak yang mati, sedangkan yang kita butuhkan yang kita inginkan adalah populasi. Gimana caranya kalau banyak anak yang mati nanti di dalam? Berarti populasi itu bukan nambah tapi kurang. Itu saudaraku ya, jadi paham maksud saya ya. Itu tadi ukuran saudara itu 6 kali 9. Usahakan itu saudara ya. Itu tadi apa saudara mau sekat karena hanya 9 meter, gunakan kamar 2 atau 1 kamar tidak jadi masalah. Tetapi usahakan saudara ya kita mengambil adanya di bagian belakang. Ya. Jangan jangan kita bikin kamar bagian depan arahnya burung masuk di belakang, sudut belakang kiri atau kanan. Ya, kan saya sudah jelaskan tadi, sisa kita gambarkan itu saudaraku apa yang saya katakan tadi itu, sisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW ya. Itu yang kita gunakan, jangan pakai terples ya, jangan gunakan terples saudaraku ya. Yang lainnya banyak itu. Bukannya saya membenci penjual terples, enggak. Hanya keselamatan buat burung walet. Mengenai adanya terples itu bukan bilang jelek, enggak. Tidak. Hanya yang saya pikirkan itu adanya burung walet, fatal bagi walet. Banyak itu yang bisa saya kata saudara, apa kita gunakan yang karpet itu yang kayak talang-talang air itu biasa itu yang warna hitam. Nah, saudara mau menggunakan batu, tetapi kalau saudara enggak usah gunakan batu, enggak usah kita pasang batu di dalam, cukup kita gunakan papan, balok. Nah, balok ya. Karena itu tahan itu kalau kita gunakan yang karpet yang agak tebal itu. Nah, saudara mau lapisi styrofoam bisa juga alat peredam. Tetapi satu saudaraku ya, kalau saudara menggunakan itu alat peredam styrofoam, usahakan jangan ada sela-sela di dalam. Masuk di belakang. Kalau ini umpamanya styrofoam ya, styrofoam ini dinding kita pasang styrofoam peredam ya, peredam. Jangan ada yang sela-sela, karena itu yang sela-sela bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Fatal ujung-ujungnya itu biasa masuk kecoa di dalam, susah disemprot kalau dia masuk, apalagi kalau melebar ini kamar. Nah itu ya, itu kita usahakan supaya kalau kita menggunakan peredam, apakah gabus atau styrofoam atau apa aja yang peredam, kita rapatkan ya. Nah, kita rapatkan ya. Jadi paham saudara apa yang saya maksud? Yang kedua, berapa ukuran sekat yang paling bagus? Oke, saya jelaskan itu sekat di dalam bikin kamar itu ikuti arahnya, ikuti ukuran bangunan di dalam ruangan berapa, karena ini 6 kali 9.
Berarti saudara mengambil itu langkah kurang lebih biar 2,5 meter, bisa 3 meter bisa. Dari sudut kiri atau sudut kanan kita tarik ke depan, itu kita ambil dari belakang ke depan itu kita ambil sekitar 3 meter. Berarti kita ambil dari lebar, ukuran yang lebar tadi 6 meter, itu 2,5 meter. Yang arah lebarnya itu 9, kita tarik ke depan 3 meter. Berarti 2,5 kali 3 meter. Ya, kalau 2 kali 2 itu sempit. Kalau saudara menggunakan 4 meter itu mepet karena ukurannya tidak sesuai. Nah, bisa sekat kita mengadakan itu 4 meter. 3 kali 4 bisa. 3 kali 3 bisa, tetapi kita sesuaikan dengan ukuran ruang, istilahnya lar. Antara ruang kita harus istilahnya ibaratkan ini tempat ya. Saya kasih contoh, saya kasih bahasa filosofinya ya, bahasa arti katanya. Kalau kita punya rumah, saudaraku, besar kamarnya, baru ruangan tamunya sempit, susah kita beradaptasi di situ, apalagi kalau banyak tamu, karena sempit ruangan tamu. Harus ada ruangan tamu yang agak leluasa untuk kalau ada tamu. Jadi kita sesuaikan dengan kamar itu, cara mendesain itu kalau istilahnya istilahnya developer ya, yang jelasnya konsultan ya, perancang yang menangani bangunan itu, yang mendesain itu ya, itu. Begitu juga walet itu harus ada tempatnya dia bermanuver di dalam, persiapan untuk keliling-keliling. Jangan kita semua sekat di dalam, maksudnya kita kamar-kamar banyak ya. Ini takaran saya, saudaraku ya, kan beda-beda itu takaran yang saudara kita konsultan di luar, karena yang paling banyak saya tangani yang itu, mana yang saya bongkar ya. Hanya saya tidak bisa terlalu melangkah lebih jauh karena saya juga hargai teman-teman yang konsultan lain, jangan sampai ada yang terkucilkan. Saya tidak, ini takaran saya. Jadi saya tidak ada seponis mengenai adanya saudara kita, terkecuali kalau saya rehab, terpaksa itu saya buka itu. Siapapun yang kerja itu, baik konsultan dari mana, tetap saya kerja karena adanya itu kegagalan itu ada dan fatal bagi walet itu. Nah, kedua itu saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa paham. Tadi itu sudah jelas secara mendetail ya saudaraku ya. Sisa kita nonton itu kita bisa ambil itu langkah tadi. Nah, itu. Jadi kalau ukuran tadi gunakan kolam saudaraku ya. Kolam yang kita gunakan di situ di bagian yang kosong nanti, yang tidak kita sekat lar. Kan ada ruangan kosong kita prei. Kita bikin kolam di situ saudaraku, karena ini 9, berarti 9 kali 6 cukup 1 kolam kita bikin. Tidak usah banyak. Nah, tidak usah banyak kolam yang kita gunakan. Kalau mengenai tadi itu adanya di dalam kamar-kamar, biar baskon di dalam, baskon yang luas, yang besar, baskon. Ya, kan itu kan hanya kamar ya, tempat istilahnya yang kita lar ya, kita piling, cukup baskon di dalam, tidak usah gunakan kolam. Cukup bagian yang luar tamunya itu yang polos, kita gunakan kolam di situ. Kalau kolam mesin kabut, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara itu menggunakan kolam, kan 6 tadi ini kan 6 kali 9 kita sudah ambil tadi itu, kita tarik dari belakang itu bikin kamar sekat di dalam. Berarti anggaplah prei itu masih ada kurang lebih 5 meter lebih lah, karena kita tarik dari sana tadi itu kan 3 meter, berarti lagi masih ada 6 meter. Tapi kan lubang terjunnya itu saudara berapa gunakan lubang terjun? Yang jelasnya ini yang ditanyakan saudara ini adalah ruangan yang polos yang mau disekat di belakang. Saya sudah jelaskan tadi ya, panjang kali lebar yang kita sekat dan sekat pun. Ukuran itu masuknya walet tadi itu ukuran pintu 80 masuk di dalam, jangan kecil. Karena kalau kita masuk di dalam itu biasa baku tabrak di situ burung ya. Jadi kita gunakan kolam di situ saudaraku. Kolam yang kita gunakan ukurannya itu 2,5 meter kali 3. Saya ulang ya, ukuran kolam yang kita pasang di dalam ruangan RBW 2,5 meter kali 3 ya.
Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud? Ya. Jadi okelah saudaraku, itu yang kita gunakan. Panjang kali lebar kali ketinggian. Saya perjelaskan ya. Panjangnya itu kolam itu tadi 3 meter, lebar 2,5 meter, ketinggian kolam itu 35 sampai 40 cm naik. Sisa kita isi air. Tetapi satu pesan saya saudaraku, kalau itu kolam kita isi, usahakan kita isi tanah liat. Tanah liat itu kurang lebih 2,5 cm sampai 3 cm, 2 cm juga bisa. Tapi lebih bagus kalau 3 cm. Tanah liat, tanah yang di sawah, tanah yang dicetak batu bata, itu cepat mencapai kelembaban untuk walet. Itu yang dicari walet, itu yang sangat diinginkan walet, karena itu bukan dari semen, itu tanah. Tanah itu kalau kena air itu dingin. Coba kita perhatiin di bahasanya itu gumbang ya. Itu ya biasa di luar itu kalau kita isi air, kalau kita pegang itu gumbang ya. Tidak tahu bahasa apanya itu, yang kayak kuci-kuci itu yang besar. Baru kita pegang, dingin sekali airnya itu. Beda kalau kolam, setelah itu kolam sudah jadi kolam, baru kita langsung isi air, beda kedinginan. Nah, itu takaran saya, itu yang saya gunakan kalau saya di lokasi. Nah, mengenai adanya keberhasilan yang saya tangani, tidak usah saya sebut saudaraku ya. Ikuti saja langkah itu, apa yang saya katakan ikuti saja. Insya Allah saudara bisa juga mengalir apa yang saya rasakan dan yang dirasakan teman-teman yang pernah saya tangani, yang sudah beli kendaraan, sudah berdiri bangunannya itu, sudah berapa bangunannya berdiri. Tidak usah saya sebut saudaraku ya, karena banyak konten-konten itu, banyak sebenarnya konten-konten itu yang sudah saya bahas mengenai adanya teman-teman yang sudah berhasil. Nah, sudah banyak. Jadi oke saudaraku, itulah tadi pertanyaan saya. Pertanyaan saudara saya sudah clearkan, saya sudah dealkan mengenai adanya, saya sudah jawab secara mendetail, secara meluas. Nah, dan pemahaman itu sudah pas, itu menurut bagi saya. Ya. Jadi tolong saudaraku ya, yang punya pertanyaan ini silakan dipraktekkan. Kalau masih ada yang keganjalan, tolong ditanyakan ulang. Ya. Nanti saya jelaskan lagi. Begitu pun yang saudara kita yang nonton, tolong di-share ya saudaraku ya sama teman-teman, jangan sampai ada yang tidak sempat nonton. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini ada manfaatnya, ada hikmah di balik semua ini. Dan mudah-mudahan cepat sukses, berhasil. Dan satu pertanyaan saya, pesan saya, jangan selalu keluar masuk saudaraku ya. Jangan selalu keluar masuk, apalagi bagi pemula, apalagi bangunannya baru belia. Maksudnya belia masih baru. Ya, dibawa dari 7 bulan ke bawah. Nah, itu enggak usah. Cukup kalau sudah semua bagian di dalam sudah optimal, semua bagus, ya. Bisa kita tutup pintunya dengan rapat-rapat. Ya, karena sudah aktif semua, suara panggil di luar di LMB. Kalau menggunakan suara tarik aktif, kalau tidak jadi masalah. Suara inap kalau sudah aktifkan semua, begitu pun juga air di kolam. Dan begitu juga sekat yang saya sudah jelaskan tadi, adanya sekat kelar. Berapa ukurannya yang kita perikan, berapa yang kita tutup, dan itu sekat full, semua saya sudah jelaskan. Panjang kali lebar berapa kita pasang. Ya. Nah, dan di dalam itu tidak usah gunakan kolam di bagian kamar. Kalau saudara mau menggunakan sekat kelar, cukup baskom di dalam. Beda kalau maksud saya beda kalau di bagian ruangan tamunya walet, tempatnya bermanuver walet. Ya, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip yang belum sempat saya jawab pertanyaan, karena ada saya kemarin dulu kan saya bahas itu, saudara kita belum lengkap dia punya pertanyaan, jadi saya bingung. Tetapi ada pesannya masuk. Wah, luar biasa, pertanyaannya masuk itu lengkap sekali. Itu saya betul-betul saya jempol itu, saudaraku, lengkap. Nah, jadi alhamdulillah saudara itu bisa menyadari apa yang saya katakan demi kebaikan saudara. Ya, saya menjelaskan untuk saudara. Saudara tidak gaji saya, cukup nonton. Ya, itu pesan saya. Jadi kalau saudara itu mengambil langkah mau bertanya, tolong dilengkapkan pertanyaannya supaya saya itu tidak susah menjelaskan secara mendetail, secara merinci.
Nah, gimana kalau umpamanya ukuran bangunannya itu tidak pas, tidak ada ukuran panjang kali lebar, bagaimana saya cara menjelaskan mengenai adanya kolam, berapa kolam, ukuran kolam saya bikin kalau tidak ada bahasa ukuran bangunan, karena sedangkan kolam itu mengikuti itu ukuran bangunan gitu, panjang kali lebar kali ketinggian, berapa luas dan berapa kolam bisa kita gunakan di dalam. Susah itu saudara, kalau tidak ke pertanyaan. Begitupun juga lamanya bangunan harus ada ya, berapa lama bangunannya supaya bisa saya gambarkan ya. Oh, saya punya bangunan bang sudah sekian berjalan sekian, sarang sudah ini, kalau belum ada sarang, sudah ada sarangnya itu. Jadi itulah, paham saudara apa yang saya maksud. Jadi sekali lagi saya mau maaf ini kata-kata saya ini, kalau ada saya manusia biasa, adanya saya kayak gini. Semua yang saya salurkan, semua saya keluarkan itu adalah hasil perjuangan saya di dunia walet, dan bagi saya tidak ada rahasia bagi saya saudaraku, semua saya salurkan. Apabila saudara berhasil, saya lebih duluan yang bersyukur. Itu yang keinginan saya. Tidak ada kata lain, tidak ada kata iya. Oke? Jadi silakan praktekkan di luar lapangan. Ambil yang baiknya, yang tidak berkenan jangan diambil, tapi perlu disaring dulu ya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses, hanya Allah yang sempurna.